Perjalanan insan suci dalam menebar cinta kasih kepada sesama telah mengubah kehidupan banyak orang. Berikut ini kita akan menyaksikan kisah penerima bantuan yang mendapatkan pendampingan dari para relawan suci hingga mampu menata kehidupannya kembali. Dalam perjalanan penggarapan ladang berkah dan berbuat kebaikan bagi sesama, relawan Seci telah banyak membantu kehidupan banyak orang. Kepedulian yang diberikan oleh relawan Seci kepada mereka yang membutuhkan diwujudkan dalam berbagai hal. Salah satunya ialah bantuan rutin yang diberikan oleh para relawan Seci di setiap awal bulan, baik bantuan sembako, santunan biaya hidup, obat-obatan, serta bantuan kebutuhan sehari-hari. Kita kan mendengar arahan dari master, walaupun kita harus jaga jarak di masa pandemik ini, tapi cinta kasih itu tidak ada jaraknya. Ya, jadi kalau di mana ada kebutuhan, kita sebagai relawan kita harus tampil untuk membantu gitu. Jadi kegiatan Kanenhu kan setiap bulan. Jadi ini adalah kewajiban kita untuk mensalurkan ya dana-dana atau bantuan-bantuan yang harus kita berikan gitu. Berbagai bantuan ini menjadi suatu pertolongan yang amat dibutuhkan bagi para penerima bantuan. Terlebih melihat banyaknya orang-orang yang memerlukan uluran tangan di tengah keterbatasan yang mereka miliki. Lewat segenggam kepedulian yang diberikan oleh para relawan Seci, hal ini mendatangkan berkah yang begitu besar bagi mereka yang telah terbantu. Saya sudah lansia, sudah nggak bekerja, susah kemana-mana, dibatasi dengan umur. Saya serba bingung. Saya bersyukur ada bantuan ini untuk membantu saya, karena saya hidup, saya ngontrak rumah, saya hidup kebutuhan saya sehari-hari. Kita bersyukur bahwa kita bisa memberi mereka bantuan. Kemudian kita juga harus menghormati mereka ya. Begitu mereka ada, baru kita bisa berbuat gitu ya. Dan kita selalu begitu kita terjun, kita melihat penderitaan mereka, kita otomatis juga bersyukur bahwa ternyata kita lebih baik dari mereka. Dan kita harus menyebarkan cinta kasih ke semua orang. Di usia senjanya, Bambang harus menjalani kehidupan dengan penuh keterbatasan. PHK yang ia alami 10 tahun silam membuatnya kini tidak memiliki pekerjaan tetap. Adapun Bambang adalah seorang penginjil keagamaan. Di tengah kekurangan yang ia alami, doa Bambang terjawab melalui bantuan yang diberikan oleh Seci, berupa santunan biaya hidup setiap bulannya. Hal ini pun menjadi suatu berkah yang amat ia syukuri. Sampai hari ini, Seci telah banyak membantu kehidupannya bersama sang istri, sehingga dirinya dapat kembali bersemangat. Saya kadang terima kasih Tuhan, anugerah-Mu yang Kau berikan pada kami melalui Seci Tuhan. Terima kasih kebaikan Seci Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, wah terima kasih Kau yang memberikan jalan kehidupan saya. Saya bersyukur dari bantuan Seci memberikan kekuatan hidup saya, karena seumur saya cari pekerjaan sudah sulit. Bantuan yang Bambang terima membuatnya merasa perlu membalas kebaikan cinta kasih Seci yang telah membuatnya mampu bertahan sampai hari ini. Bambang pun mendedikasikan dirinya sebagai aktivis di Depo Pelestarian Lingkungan yang berada di kawasan Duri Kosambi, Jakarta Barat. Hal ini dilakukannya sebagai sumbangsi yang dapat ia lakukan selagi ia memiliki kesempatan. Saya banyak terima kasih sama Mr. Saimian yang mengajarkan cinta kasih. Iya, itu luar biasa. Mr. Saimian itu guru yang terbesar bagi saya, mengajarkan kebaikan, cinta kasih. Itu saya bersyukur. Semoga Bunda Seci semakin maju, semakin berjaya tentang kasih di Indonesia. Meski tak terlepas dari permasalahan dan keterbatasan, kehadiran Seci telah menjadi berkah tersendiri dalam kehidupan Bambang. Berkah yang Bambang terima lewat uluran tangan Seci telah menjadi harapan bagi dirinya dan keluarga dalam menjalani kehidupan yang sederhana.
Setiap kebaikan yang disalurkan memberikan kekuatan bagi sesama, sekaligus menjadi jodoh baik terhadap setiap orang. Ikatan ini pun turut dirasakan oleh sosok Hita, salah seorang penerima bantuan seci yang berdomisili di kawasan Bekasi, Jawa Barat. Sejak kecil, Hita tidak memiliki daun telinga. Hal ini membuat Hita kerap kali mengalami kesulitan, khususnya dalam berkomunikasi dengan orang di sekitarnya. Hita itu adalah kan anfunya seci pada tahun sekitar 2013. Nah, pada waktu itu Hita adalah rusaknya gendang ininya, tidak ada daun telinga. Nah, akhirnya dioperasi seci. Sesudah dioperasi, ternyata dibelikan alat bantu dengar. Selanjutnya Hita juga mau masuk SMK dan akhirnya minta permohonan seci untuk anak asuh seci. Terganggu kalau dipanggil jarak jauh, kurang dengar. Jadi tuh kalau ngomong, misalnya kalau dekat jadi lihat bicara dari mulutnya, kalau suaranya keluar suara dengar, kurang percaya diri banget sama malu. Keterbatasan ini kerap menjadi hambatan tersendiri bagi Hita. Di usia mudanya, Hita harus menerima keadaan di mana dirinya berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Sehingga ia berharap agar suatu hari nanti, Hita dapat dipulihkan dari situasi yang dialaminya. Beruntung, perjumpaan dengan Seci menjadi suatu pintu menuju terobosan baru dalam kehidupan Hita. Untayan doa yang diucapkan oleh Hita berupa alat bantu dengar pun terwujud dan disetujui oleh pihak Seci. Begitu banyak bantuan Seci yang diterima oleh Hita sampai hari ini, membuatnya merasakan kebahagiaan dan sukacita yang besar. Mulai tahun 2013, ya pertama biaya operasi, terus biaya alat bantu dengar yang pertama itu kan yang udah rusak. Terus yang kedua sekolah anak asuh. Terus yang ketiga kuliah. Sama yang terakhir alat bantu dengar yang baru karena yang lama udah rusak. Semangat dan ketulusan Hita dalam menjalani hidup menjadi suatu kebahagiaan yang turut dirasakan oleh para relawan Seci, di mana pendampingan dan cinta kasih membawa Hita pada perubahan hidup yang lebih baik. Tetapi biar bagaimana Hita harus bersemangat, ya. Hita harus lihat orang tua Hita. Hita dengan begini, Hita sudah dapat ada orang yang baik sama Hita, sampai Hita bisa dari kuliah SMK, dari kuliah sampai pemasangan alat, Hita bisa mendapatkan. Berarti Hita ada mempunyai kebaikan yang Hita tanam selama ini. Jadi Hita harus berjuang, saya harus bisa, saya harus hidup walaupun saya di sini sendiri, dan saya harus bersemangat membantu orang tua saya. Lewat bantuan alat bantu dengar yang Hita terima, sosoknya kini tidak lagi terhambat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, khususnya dalam menuntut ilmu. Hita pun telah berada di tingkat akhir masa perkuliahan dan berharap kelak dapat menjadi orang sukses, serta dapat membahagiakan kedua orang tuanya yang berada di kampung halaman. Ya, jadi orang sukses, bahagiain orang tua, bisa senengin orang tua juga, keluarga, ingin jadi yang berguna, kerja keras, ngumpulin uang, buat bisa bahagiain orang tua. Hita adalah salah satu dari banyak penerima bantuan yang sedang dan terus berjuang untuk menjalani kehidupan. Uluran tangan dan cinta kasih menjadi motivasi tersendiri bagi mereka. Sangat terima kasih kepada Yayasan Bunda Susi udah membantu saya selama ini sampai saya bisa lebih maju, percaya diri, berani. Dan semoga untuk terutama Hita ya yang telah dibantu, dan begitu juga untuk para yang anak asuh ya, untuk Kang Anfu, semoga ini adalah
apa yang kita dapat, semoga kita dapat bisa berikan kepada yang lain dan kita bisa membantu, dan terutama jadilah donatur walaupun hanya 5.000 sebulan atau 10.000. Bergeraklah hatinya karena kita begini karena digerakkan hati kita juga. Membimbing ke arah yang lebih baik, memberikan pendampingan hingga akhir. Cinta kasih yang disalurkan merupakan kebaikan dari setiap orang. Dengan banyak kebaikan, maka semakin banyak cinta kasih yang dapat terus disebarluaskan. Inilah yang dilakukan oleh para relawan Seci untuk terus bergerak, menghimpun cinta kasih demi membantu mereka yang membutuhkan. Tim Liputan, Dai TV.